Haleluya. Halo, Haleluya. haleluya, Haleluya. shalom, Haleluya, shalom. Haleluya. haleluya, Salam. haleluya, puji Tuhan, shalom, shalom. Ya, sukacita senantiasa menyertai setiap orang-orang yang percaya dan mau berserah hanya di dalam nama Yesus. Dan itu adalah saudara dan saya, amin. Amin saudara dan juga anak-anakku. Karena ya, coba kasih senyumnya, senyuman yang indah. Karena kita punya Tuhan yang apa saudara? Mari kasih jempolnya. Tuhan yang baik, Tuhan yang baik, sangat baik, teramat sangat baik, amat selalu baik. baik. Selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa saudaraku? Yesus Yesus Kristus Tuhan. Tos buat teman-teman kita. Aku Enggak boleh lupa. yes ditaruh di dalam hati ini. Kita beri tepuk tangan dulu dong sekali lagi semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian dan saudari yang terkasih, terutama untuk Anda anak-anakku sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita sepakat dalam doa ya. Kita satu di dalam doa. Ya, oh ada dua rekan kita akan bergabung ya supaya ini bisa langsung pas. Oke, puji Tuhan. Baik saudara, mari kita satu di dalam doa. Ayo anak-anakku, kita berdoa ya. Kalau berdoa sambil pejamkan mata, ingat untuk buka mata lagi ya. Jangan sampai lupa buka matanya ya. Oke, setelah amin kita buka mata lagi, kita senyum lagi. Baik, mari kita berdoa sama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Heavenly Shalom Aleichem ada pada kehidupan kami yang mengasihi Engkau. Damai sejahtera di dalam keluarga kami adalah damai sejahtera bagi kota kami dan juga negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga, yang kami panggil di dalam satu nama Sang Emmanuel, Allah yang menyertai kami. Putra Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, Penasehat Agung, Bapa yang kekal, Raja Damai. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami siap memuji Engkau, kami siap memperkatakan iman kami, percaya dalam pertumbuhan iman kami yang akan semakin membuat kami segambar dan serupa dengan rencana-Mu dan kehendak-Mu dan gambaran-Mu yang penuh kemuliaan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin saudara. Puji Tuhan, tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang hadir di tengah-tengah kita. Anda percaya ada Tuhan Yesus di sebelah saudara? Amin. Nah, kalau gitu jangan izinkan Tuhan Yesus untuk hanya diam melihat Anda semakin ngantuk saudara ya. Kita harus lawan ngantuk pagi hari ini dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan memuji menyembah Dia. Ya, pujian penyembahan ini akan menjadi berkat seisi rumah di tempat di mana saudara berada, dan juga semua orang yang menyaksikan doa pagi BW ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah,
pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang siap menerima anugerah Tuhan, mari sama-sama nyanyi di hadapan Dia. Sujud di altarnya, ku bawa pemulihan, terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Yang percaya
percaya menerima mujizat, pemulihan, dan kesembuhan, boleh beri tepuk tangan yang lebih meriah di tempat saudara. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, ku terima anugerah-Mu saat ini. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita sambut kehadiran Sang Raja di tempat kita, saudara. Katakan haleluya. Yang percaya dengan iman katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita merasakan suasana surga, saudara, di tempat kita masing-masing. Amin. Ya, ada damai sejahtera, ada sebuah kekuatan. Somehow kita dibuat yakin sekali kita mampu untuk menaklukkan setiap pergumulan dan persoalan yang sedang mendera kehidupan kita. Ya, kita dibuat yakin sekali bahwa kesembuhan akan kita alami. Pemulihan keuangan akan terjadi. Sekalipun ada kenaikan-kenaikan, enggak masalah. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sebagai orang percaya, kita sudah sepakat mendoakan pemerintahan ini dari setiap gereja-gereja lokal kita. Melalui hamba-hamba Tuhan kita mendoakan para bapak-bapak dan ibu-ibu yang mewakili rakyat dari pelosok negeri ini untuk duduk di tampuk pemerintahan mereka. Terlepas ketidaksempurnaan dan juga terlepas adanya masih belum terasa sebagaimana yang kita rindukan, daripada kita memperkatakan hal yang buruk-buruk, ikut-ikutan menyumpah serampahi orang-orang yang mudah sekali untuk sumpah serapah, saya mau mengajak kita lebih kreatif. Yaitu apa? Kita sama-sama memperkatakan dengan iman, saudara. Amin. Sekalipun ada harga-harga naik, mari kita perkatakan bahwa kenaikan harga-harga ini tidak akan membuat Allah kita tidak sanggup memberkati setiap kita dan memberkati bangsa ini. Amin. Amin, saudara. Karena kalau kita ngomel berarti kita nggak yakin Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat kaya, teramat kaya, bahkan terlebih kaya. Amin, saudara. Jadi kalau ada harga-harga naik, biarkan saja. Kita perkatakan dengan iman saja, Tuhan memang sedang menaikkan kita, bangsa ini menjadi semakin naik dan tidak akan turun. Karena kita percaya, saudaraku, Tuhan akan memperlengkapi dan mencukupi segala kebutuhan kita. Amin. Amin. Karena diberkatilah setiap orang yang mengucap syukur. Ingat Bapak Ibu dan anak-anakku, mujizat 5 roti 2 ikan, tekanannya ribuan orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka butuh makan. Apa yang dilakukan? Dikumpulkan dari semua usaha mereka semaksimal mungkin, hanya terkumpul dari ribuan orang 5 roti dan 2 ikan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah Tuhan Yesus ngomel-ngomel? Enggak, murid-muridnya yang ngomel. Tetapi Tuhan Yesus hanya, bawalah semua itu kepadaku. Ia membuka tangannya, menengadahkan kepalanya ke langit dan mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudara? Di mata manusia hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kenyataan di balik itu, semua orang makan sampai kenyang. Bahkan tersisa beberapa bakul. Ada yang mengatakan 12 bakul, ada yang mengatakan 20 bakul. Enggak masalah. Jumlah mau sisanya itu enggak usah dipersoalkan hari-hari ini. Yang terpenting adalah apa? Kebutuhannya tercukupi. Semua orang tua dan muda hingga anak-anak kenyang dan tidak kelaparan. Amin. Jadi kalau kita mau percaya ini, mari kita mengucap syukur senantiasa. Ya, sekalipun kedagingan kita teriak, tetapi kita mengucap syukur. Diberi kesulitan, kita mengucap syukur. Kemarin kita diingatkan apa, saudaraku? Bawalah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ya, aku bawa tagihan listrikku ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Aku bawa nih, Tuhan, kenaikan pajak PBB ku ini ya Tuhan, aku bawa ke hadapan-Mu. Aku mau jadi warga negara yang baik. Aku percaya kalau ini naik berarti Tuhan sedang menaikkan takaran berkat yang akan Tuhan limpahkan kepadaku. Yang sepakat boleh katakan amin. Amin. Amin ya, saudara. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita yang heran dan luar biasa.
Ya, demikian juga anak-anakku sekalian, ketika ada banyak sekali tugas, ada banyak tekanan di sekolah, mengucap syukurlah. Mungkin teman-teman yang lain ikut-ikutan berpolitik, kita tidak usah politik ya. Anak-anak tidak usah berpolitik ria. Lebih baik anak-anak percaya ya, jadilah sebagai generasi Kristus yang tetap mengucap syukur. Tekanan pelajaran, lalu kemudian perubahan program, yang lain pada ngomel, kita nggak usah ngedumel. Bawa, serahkan kepada tangan Tuhan. Aku bawa Tuhan kebutuhan dan juga keterbatasanku ini. Lihat bagaimana Tuhan yang engkau sembah, yaitu Yesus Kristus, sanggup memberimu kecerdasan, sanggup memberimu kemudahan, dan engkau akan dibuat termangu-mangu dan terkagum-kagum. Engkau mampu melewati itu semua. Untuk Anda yang punya cicilan rumah, cicilan mobil, Anda patut bersyukur. Paling tidak anak, istri, suami tidak engkau cicil, Bapak Ibu ya. Anak, suami, istri semua sudah lunas. Amin. Sudah lunas di pemberkatan nikah, sudah lunas di rumah tangga karena sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus. Ya saudara, jadi apa yang perlu kita buat? Gak usah ikut-ikutan ngomel. Bawa, Tuhan, engkau izinkan aku punya ini, cicilannya begini, keadaanku begini, aku bawa kepada tangan-Mu. Aku percaya mujizat 5 roti 2 ikan terjadi atas keuangan keluargaku ini. Engkau tidak akan mempermalukan anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Amin saudara. Ia tidak akan mengizinkan kita meminta-minta. Nah saudaraku, maukah saudara mengalami pemulihan-pemulihan seperti ini? Pemulihan yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang mau boleh angkat jempolnya. Ya, boleh kasih goyang sedikit. Ya, katakan sama-sama, hari yang mantap. Iya, hari yang mantap. Karena apa? Karena ada bewek dulu sebelum kita memulai hari kita ya saudaraku ya. Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, apa yang Abuna sampaikan adalah sebagian dari pesan yang akan kita baca di pembelajaran atau penambahan apa yang menjadi guidance kita di 2 Tawarikh pasal 30 ayat 9. Satu ayat kita akan bahas hari ini, sebagian sudah Abuna bahas di awal. Itu adalah gambaran pemulihan itu terjadi. Kita sepakat, kita rindu mengalami itu semua. Lalu bagaimana caranya dan apa yang menjadi dasar latar belakang kebenaran ini? Mari kita simak sama-sama. Yuk kita buka. Tools BW adalah apa? Alkitab, buku catatan, dan juga mungkin stabilo atau juga pensil dan lain sebagainya. Kiranya Roh Kuduslah yang akan membuat kita semua mampu mengerti dan memahami rahasia besar di balik setiap kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci. Kita mempelajari 2 Tawarikh pasal 30 berbasis dari kajian teologis namun aplikatif. Tidak menyalahi apapun, tidak menyentuh doktrin gereja, jadi setiap orang aman untuk mengikuti BW ya. Baik saudara, dalam 2 Tawarikh pasal 30 ayat yang ke-9 tertulis demikian. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Abuna ingin mengajak kita semua mengalami firman Tuhan. Yang mau mengalami firman Tuhan boleh angkat tangan kanannya, letakkan tangan di dada, katakan sama-sama dengan Abuna, aku pasti mengalami firman yang kubaca saat ini. 1, 2, 3. Aku pasti mengalami firman yang kubaca saat ini. Mari kita baca kata kamu, kita ganti dengan kata aku. 1, 2, 3. Karena bila mana aku kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaraku dan anak-anakku akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahku pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada aku bila mana aku kembali kepadanya. Yang sepakat boleh katakan yes 3 kali. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Oke, kurang cepat saudara. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Oke. Saudaraku, ada beberapa hal yang bisa kita cermati dan kita pahami. Yang pertama adalah kalau kita bicara mengenai kembali kepada Tuhan, berarti kita berbalik dari jalan yang salah.
Lalu kemudian kenapa ada saudara-saudara dan anak-anak bukan hanya saja berlatar belakang di masa Raja Hizkia, di mana ketika bangsa Yehuda mengundang seluruh Israel merayakan Paskah dan bangsa itu sudah terlalu lama berbelok dari jalan Tuhan, tidak pernah datang ke gereja, ibaratnya begitu ya, tidak pernah mau menyimak firman Tuhan dengan serius, nggak pernah mau mendengar nasihat firman Tuhan. Tetapi ada kesempatan untuk Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu yang disebut dengan Sang Immanuel, dan namanya siapa saudara? Yesus Kristus adalah Allah yang membuka jalan pemulihan bagi mereka. Nah, saudara mungkin bertanya-tanya, ini kan negeri ini, emang saya kan ada di Indonesia. Negeri ini adalah sebuah metafora dari janji Tuhan, saudara. Ingat, negeri yang diperkatakan oleh Raja Hizkia ini, yang adalah datang dari firman Allah sendiri, adalah janji Tuhan. Setiap kita pernah mengalami masa di mana kita menjauh dari Tuhan, lalu kita bertobat. Entah karena kesibukan, karena dosa, atau hati yang tawar. Tetapi apakah cukup tentang kita saja? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sepupu kita, sahabat kita, bahkan mungkin tetangga kita. Mereka harus tahu bahwa Allah itu adalah pribadi yang selalu menerima mereka yang kembali. Ya, kembali itu bahasa dari teks Ibraninya itu adalah suf. Katakan suf. Ya, suf. Suf, Hanan, dan juga Rahem. Apa artinya? Kembali kepada Tuhan, Tuhan yang Hanan, pengasih, dan Rahem, penyayang. Tidak akan memalingkan wajahnya dari kita. Ya, ini pesan yang relevan untuk saudara dan saya. Yang pertama adalah kalau ada apa-apa, cepat kembali kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan pemulihan. Karena kata kunci di ayat ini adalah kembali. Kembali artinya berbalik berbalik arah. Entah lo mungkin kita pernah nyimpang kanan kiri atau melengsong kemana, balik lagi. Dan pertobatan ini yang menarik adalah bukan soal individu, bukan soal belas kasihan Tuhan untuk kita pribadi. Tapi pertobatan itu adalah sebuah hal yang tidak hanya berdampak secara individu kita, tapi harus terasa di orang-orang kanan kiri kita. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah, bahwa pertobatan suami harus berdampak kepada istri dan anak-anak. Pertobatan keluarga A harus berdampak kepada keluarga B. Memang waktunya pasti akan berbeda-beda. Itulah sebabnya jangan pernah kendor untuk mempertahankan keteguhan perubahan hidup saudara yang sudah menjadi baru. Mungkin ada yang tahunan, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun. Belum kelihatan nih Abuna, sabar. Karena Tuhan sudah berjanji, pertobatanmu akan berdampak untuk memberikan belas kasihan kepada yang menawan mereka. Emang siapa yang menawan orang-orang tua saya, atau menawan suami saya, atau istri saya, atau anak-anak saya? Macam-macam. Mereka di sini mewakili frase apa itu? Ya mungkin kebiasaan buruk mereka masih tertawan dengan hal-hal yang sifatnya tidak rohani, yang tidak pernah mementingkan kehidupan kekal, yang penting hidup sementara di dunia, kesenangan pribadi, dan mereka masih hidup di situ, itu berarti mereka tertawan, saudara. Ya, makanya ketika itu rindu kita alami, hal yang bisa kita aplikasikan secara nyata, ya. Ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik. Coba mulai hal yang paling sederhana, cepat berbalik dari yang namanya kemarahan. Ya, dari kemarahan berbaliklah arah menjadi keramahan. Ayo katakan sama-sama. Dari kemarahan aku harus berbalik arah ke keramahan. Kalau dari kekerasan, kita cepat berbalik arah menuju ke kelemah lembutan. Kalau dari kesibukan yang berlebihan, kita cepat berbalik arah menuju ke kesempatan yang cukup. Itu berbalik arah.
Kalau dari kanan balik arah ke kiri. Ya, bukan hadap loh. Seperti balik kanan gerak dia langsung muter 180 derajat. Ya. Saudaraku yang terkasih, ini akan memulihkan kesejahteraan dan kedamaian, hubungan keharmonisan dalam keluarga. Dan ini menunjukkan apa? Belas kasihan. Sehingga mereka tidak lagi tertawan dari kekecewaan, kesedihan, dendam, ya kan? Karena kalau hasil dari marah yang berlebihan apa? Dendam. Sekarang belum berani, nanti kalau nunggu kita udah tua, nunggu kita sudah nggak mampu ngapa-ngapain, anak-anak kita tuh bisa balas dendam. Memang nggak kelihatan. Saya pernah menerima curahan hati ya, suami istri. Tanya sama saya waktu itu di Holy Land, Abuna boleh nggak kalau saya taruh orang tua saya di panti jompo? Oh, dosa nggak itu? Oh, kenapa? Karena anak-anaknya sibuk semua. Sedangkan mereka sudah terlalu tua, nggak bisa untuk bantu ngomong cucu. Terus udah nggak nyambung anak saya sama mereka. Mereka banyak sering lupa. Mereka banyak sering memberikan nasihat-nasihat yang nggak pas dengan zaman ini. Lalu saya bilang, apakah hanya karena itu atau ada hal lain? Setelah turun dari Gunung Sinai baru mereka terbuka. Ya, sebenarnya saya dendam. Jadi ternyata sepasangan suami istri ini sama-sama dendam, saudara. Dendam sama, yang satu dendam sama bapaknya, yang satu dendam sama ibunya. Saya tanya kenapa? Oh, ternyata bapaknya dulu tukang pukul. Apa-apa pukul. Lalu dari pukul sudah berubah hidupnya. Wah, saya bilang puji Tuhan, sudah bertobat dong. Iya, dia bertobat dari pukul berubah menjadi nyabet. Disabet pakai sapu lidi, pakai ikat pinggang gitu ya. Jadi ternyata bertobat dari pukul tangan beralih ke sabetan ikat pinggang. Sudah bertobat dari ikat pinggang, wah puji Tuhan. Iya, tapi berikutnya setelah bertobat dari ikat pinggang mengeluarkan kata-kata yang menghujam hati. Kutuklah, dibilang gak becus lah, nyesel punya anak kayak kamu dan lain sebagainya. Dan mereka gak pernah minta maaf, itu kesalahan orang tua mereka. Demikian juga kepada ibunya, gak pernah yang namanya memperkatakan sesuatu yang baik. Bawaannya senyo terus, marah terus. Bahkan gak pernah memuji anaknya cantik, gak pernah mengatakan suami anaknya itu mantu yang baik. Semuanya serba kurang, serba salah gitu. Lalu saya tanya, apakah mereka sudah hidup baru? Rupanya mereka belum hidup baru. Ya. Lalu ketika saya bawa, ikuti aja perjalanan ziarah ini. Puji Tuhan, mereka akhirnya mengerti. Iya ya Abuna, kalau sudah mengalami perjalanan dengan Tuhan, orang bisa mengerti ya. Betul, orang boleh rajin ke gereja. Orang boleh paling tua di gereja. Tapi belum tentu ia mengalami yang namanya zaman kasih Tuhan. Karena kalau orang mengalami zaman kasih Tuhan, pasti sudah begitu banyak cerita bagaimana hidup berdampingan bersama dengan pertolongan Tuhan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Mereka lepasan pengampunan dan itu berdampak kepada perubahan. Mereka tidak jadi membawa orang tuanya ke panti jompo. Dan suaminya yang dulunya keras lalu sibuk bekerja, mereka kembali pulang dari Holy Land. Mereka ambil komitmen, saya sudah mau belajar jadi imam lah Abuna, katanya gitu ya, mau meluangkan waktu buat anak-anak saya. Dan akhirnya memang tidak langsung terjadi, tapi perlahan salah satu anaknya tuh yang awalnya susah banget komunikasi kembali dekat dengan mereka sebagai orang tua, dan keluarga merasakan damai sejahtera. Siapa yang rindu mengalami hal seperti ini? Mungkin kasusnya berbeda, tetapi Allah yang memberikan pemulihan adalah Allah yang sama, pengasih dan penyayang. Apa tadi pengasih itu apa bahasa Ibraninya saudaraku? Betul ya, Shanun dan Rahum ya, bukan Caknun ya, Shanun dan Rahum. Tapi memang tulisannya pakai C ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dan juga anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada firman Tuhan. Disitulah engkau akan menemukan terbukanya pintu kasih dan belas kasihan kepadamu untuk nanti berdampak kepada orang-orang sekitarmu.
Kalau ada yang bertanya, kalau Allah disebut sebagai Hanun dan juga Rahum, kenapa? Karena kata Hanun ini mengandung sebuah arti bukan hanya pengasih tetapi pemberi anugerah. Anugerah adalah hadiah. Jadi kalau ibaratnya manusia itu loyal banget gitu. Gak pernah hitung-hitungan. Ngajak makan, ngasih sangu, lalu apa lagi? Pokoknya sukanya memberi terus. Itulah Allah kita yang heran. Makanya gak heran kalau ia pun rela meninggalkan kemuliaannya untuk memberikan nyawanya ketika ia inkarnasi jadi manusia. Karena memang seperti itulah keberadaan Allah itu. Beda sama Allah-Allah yang kelihatan yang harus memberikan ini, itu dan sebagainya dengan persyaratan. Persyaratan Allah cuma apa? Kalau engkau lupa, ingat lagi aku, kata Tuhan begitu. Karena aku memiliki belas kasihan, penyayang. Rahum itu adalah belas kasihan. Orang punya belas kasih itu orangnya penyayang gitu. Semua serba sayang gitu. Ya, mungkin termasuk juga sayang dibuang. Sayang ini kalau nggak dibawa pulang, mungkin seperti itu juga kali ya. Kalau ada pesta, aku penyayang Abuna. Oh, dari mana taunya? Aku kalau setiap kali pesta aku selalu ngomong, sayang ya itu kalau nggak dibawa pulang, masa dibuang gitu ya. Ya saudaraku, ya itu hanya intermezzo saja. Nah, banyak anak muda, generasi sekarang ini mudah sekali merasa gagal. Ya, mudah sekali juga jatuh dalam kesalahan. Mudah sekali salah pergaulan, mudah sekali kehilangan arah. Dan mereka mudah sekali untuk dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar. Namun anehnya, mereka berpikir bahwa Allah tidak semudah ini ketika aku datang sama Tuhan. Karena mereka pun mudah sekali untuk diintimidasi. Tapi saat ini saya mau katakan ya, buat generasi Kristus masa depan nih, buat Christ Gen semua, Tuhan Allah kita yang dari zaman perjanjian lama belum inkarnasi sampai ia inkarnasi sebagai Yesus Kristus adalah pribadi yang tidak pernah memalingkan wajahnya kepada siapapun yang mau kembali. Buktinya apa? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Yesus tidak pernah menolak Petrus. Tuhan Yesus jadikan dia sebagai pemegang kunci kerajaan sorga. Bahkan Tuhan Yesus melimpahkan kuasanya, ia mampu untuk berkhotbah dengan hebat dan membuat pertobatan massal yang luar biasa tercatat dalam sejarah. Ia masih memulihkan Petrus di tepi danau. Ketika sebelum ia naik ke sorga, saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Petrus. Tercatat di Yohanes pasal 21, salah satu ayatnya juga begitu. Ya. Tapi saya generasi anak muda kan memang gampang jatuh ya. Bukan gampang jatuh. Tetapi karena generasi muda sekarang tidak mau memudahkan pikirannya untuk datang kepada Tuhan. Atau sebaliknya, menggampangkan kasih karunia dan anugerah kasih Tuhan. Jadi saat ini Abuna mau ngomong, bagi anak muda yang jatuh, selama engkau tetap punya rasa, aku harus cepat balik sama Tuhan, saya sangat yakin dan percaya dia akan berpikir 20 kali untuk jatuh di hal yang sama. Karena capek loh bolak-balik. Saya yakin capek bolak-balik. Sama seperti kalau disuruh beliin sate padang ya, baru nyampe rumah, lupa nak, ternyata bukan sate padang doang, sate ayam. Sudah beli sate ayam, balik lagi, tadi ketinggalan catatannya, sekalian ayam bakar. Pasti akan nanya, maunya apa aja sih? Nah sama, ketika kita datang sama Tuhan, ungkapkanlah semuanya kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi pesan buat anak-anak muda, Allah selalu siap menyambut engkau dengan kasih dan anugerahnya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dan bagian terakhir ini menarik saudara. Ya. Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu bila kamu kembali kepadanya. Dalam bahasa Ibrani disebut sebagai lo yasir panim. Katakan sama-sama, lo yasir panim. Apa itu?
begitu Allah mendengar langkah kaki kita mencari wajahnya, mencari pribadinya, ia akan menyiapkan pintu untuk melihat apakah apakah kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita lihat, wah ada pintu nih, apakah kita mengetuk pintu itu? Apakah kita mencari dengan sungguh-sungguh? Apakah kita berseru dengan minta tolong? Tuhan Yesus berjanji kan bahwa ia akan memberikan respon. Ya, ia akan memberikan apa saudara? Respon. Apa itu responnya? Barang siapa mencari aku, ia akan mendapatkan. Barang siapa ia mengetuk pintu, pintu itu akan dibukakan. Ya, barang siapa ia meminta, ia akan diberi. Karena wajah Allah itu adalah wajah sebagai simbol perkenanan, sebagai simbol penyertaan, dan juga simbol arah hidup. Contohnya Yusuf di Mesir, ia setia kepada Allah yang hidup. Lihat bagaimana pemulihan yang dialami, promosi yang menjadi berkat itu juga memberkati keluarganya. Ya, penting sekali saudara. Biasanya yang mengalami stagnasi itu adalah yang sudah sering melayani di gereja. Karena udah jatuh dalam rutinitas. Kehilangan api doa. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih ya, pelayan-pelayan gereja. Nabi Yunus tercatat lari dari panggilan sorgawi. Tapi begitu dia bertobat, Allah pakai dia untuk menyelamatkan satu kota. Itu nggak gampang. Memang kita bisa lihat dunia kerja, dunia pelayanan itu penuh dengan wajah-wajah kepalsuan. Tetapi mari dengan kita bertobat, kita kembali ke arah yang benar. Kita akan memastikan wajah Allah ada di tempat kita bekerja. Wajah Kristus ada di tempat di mana kita melayani. Karena apa? Karena api doa kita kembali menyala. Kembali ditemukan. Mari pejamkan mata, letakkan tangan di dada. Hari ini saya mau memperkatakan kegerakan Roh Kudus. Yang pertama adalah ada undangan belas kasih Tuhan untukmu. Maukah engkau kembali kepada Tuhan Yesus agar pemulihan keluarga terjadi? Maukah engkau mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang pengasih juga penyayang? Khun dan Rahum. Dan ini pengharapan bagi engkau. Dan ketika engkau mencari wajah Tuhan dengan segala usahamu, maukah engkau kembali percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah memalingkan wajahnya daripadamu? Karena ia rindu untuk menyertai engkau kembali. Ia rindu untuk memberkati engkau kembali. Ia rindu untuk menjamahmu kembali. Mari kita datang kepada Tuhan mulai saat ini. Perkatakan dan serahkan sambil berkata, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus, aku mau kembali kepadamu. Terimalah aku, sama sebagaimana aku menerima engkau, sebagai Allah yang Hanun, pengasih, dan juga Rahum, penyayang. Pulihkanlah keluargaku, pulihkan generasi mudaku, pulihkan pekerjaanku, pulihkan pelayananku, pulihkan gerejaku, dan pulihkan api doaku. Karena aku percaya engkau tidak pernah memalingkan wajahmu daripadaku. Sama seperti hari ini engkau hadir dengan kasih dan kuasamu, itu aku terima. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Mari dengan mantap sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas saudara. Kasih lambaikan tangan Tuhan, katakan sama-sama, Tuhan Yesus kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Tuhan Yesus kita dahsyat, dahsyat, dahsyat. Amin. Amin. Yes, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan saudara. Terima kasih Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih semua. Tuhan memberkati pagi-pagi. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu.
Abuna izin pamit supaya Anda semua bisa langsung beraktivitas dan berlanjut kembali menerima berkat dan juga pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Generasi muda yang cinta Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa besok ya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita serukan jangan Kasih kendor. kendor. Bye. Makasih ya Buna. Memberkati. Makasih ya. Makasih ya. Yuk, bye.